besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, boleh saya undang bangkit berdiri, boleh berfellowship satu sama yang lain, ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Hari ini kita akan berdoa doa Bapa kami di sorga, dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami 1, 2, 3 ya. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Dia Allah yang baik, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita di bulan yang baru, di bulan Agustus. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita sorakan haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama, ku mau tetap bersyukur. Mari berputar bersama-sama. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku saling berjuang, kasih senyum-Mu ku bertahan, Kau buatku terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama kita katakan, akan ku salib berjuang. Cukuplah kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku salib berjuang, kasih setia-Mu ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku salib berjuang.
tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini terbaik. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah hari ini ada yang terbaik bagi Tuhan? Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia memberi kemenangan dalam hidup kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bersama-sama katakan amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kau besar dan layak dipuji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah kami perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Perkasa, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Tekan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih Kau berjalan bersama-sama dengan kami. Kami ada di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami berdiam dalam rumah-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami dalam hidup kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Kami menikmati kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, jangan kau berdiam diri. Sembah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, anak domba yang layak disembah. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh, sungguh tiada Tuhan yang seperti-Mu. Kau Allah kami yang sungguh baik. Allah yang mulia, Allah yang kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari saya undang semua kita bangkit diri bersama-sama. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Hallelujah. No one else like you. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Itu sebabnya kami kumpul pada pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Dan kami tahu Tuhan akan memberkati kami semua, terutama dengan firman mengubah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih hadirat Tuhan yang begitu indah, begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan, kelemahan, supaya hamba-Mu layak membawakan firman. Dan kami mohon Tuhan sendiri berbicara kepada umat-Mu, karena umat-Mu siap mendengar firman dan mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tema bulan ini luar biasa, yaitu koneksi ilahi, membangun kedekatan, ya, intimasi dengan Tuhan. So divine connection leads to the intimacy with God. Itu bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kita kurang biasa dengan istilah keintiman, tapi saya lebih senang memakai istilah kedekatan dengan Tuhan. Amin. Ya, ini tema yang luar biasa. Sebenarnya tema bulan lalu itu membawa kita, ya, melead kita, mengarahkan kita kepada tema di bulan ini. Masih ingat tema bulan lalu? Koneksi ilahi melalui mezbah. Haleluya. Setiap kita harus membangun mezbah dalam kehidupan kita. Di atas mezbah harus ada korban. Mezbah tidak sempurna kalau tidak ada korban di atasnya. Bahasa asli Ibrani, ya, tak perlu kuliah tinggi-tinggi, sangat mudah menghafalnya.
korban dalam bahasa Ibrani adalah korban juga. 1, 2, 3, korban. Itu bahasa Ibraninya, semua udah lulus bahasa Ibrani kalau begitu ya. Oke. Arti korban dalam bahasa Ibrani itu adalah sacrifice. Pengorbanan yang dibawa oleh seseorang supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Katakan mendekat kepada Tuhan melalui persembahan kita, korban kita. Kalau zaman dulu mereka membawa binatang, disembelih dan dibakar di atas mezbah. Sekarang kalau semua bawa kambing, bawa lembu ke gereja Tuhan agak repot ya. Udah tidak bisa lagi dilakukan. Saat ini kita membawa korban kepada Tuhan. Apa? Dompet kita. Tapi jangan dibakar ya, dikeluarkan, masukkan ke kantong kolektor. Bawa korban kepada Tuhan, maka Tuhan dekat dengan kita. Amin. Ya, bawa korban our time, waktu kita. Ini kan waktu yang enak untuk berlibur, ya, berlibur ke vilanya Hillary itu paling enak hari Minggu ya. Ini dengan maminya mereka punya villa di Marina Nongsa, ya, Nongsa Marina, bisa lihat laut. Hari Minggu itu enak ya. Tapi datang ke tempat ini untuk beribadah, itu korban, ya, korban, persembahan waktu. Tenaga, itu adalah korban kepada Tuhan. Mengangkat ini mimbar ke atas, itu tenaga yang diberi. Tuhan melihat itu dan Tuhan dekat kepada Anda. Amin. Hanya mengangkat mimbar ke atas. Setiap kali saya lihat ini, malu juga banyak insinyur di sini ya. Harus ngangkat mimbar ini. Harusnya ada tombol ditekan, mimbarnya naik sendiri. Harusnya, apa gunanya ada lulusan ITB, mana itu? Hadir dia, duduk di belakang dia itu ya. Ayo ciptakan bisa. Udah saya kasih tahu dia pergi beli mesinnya apa supaya mimbar ini bisa naik ya saat khotbah. Kalau khotbahnya terlalu panjang, mimbarnya bisa turun kembali. Begitu ya. Ya. Itu caranya ya. Saya khawatir ada pendeta memang dia tidak bisa berhenti. Ya, dia suka panjang lebar. Mimbarnya turun, dia ikut turun juga sih sampai ke dia tetap berbicara gitu ya. Iya. Ya dulu ada temannya Pak Daniel. Sekali aja kami undang, tak berani lagi kami undang. Karena hari itu Natal. Jadi Pak Daniel yang berkhotbah hari itu di Batu Aji di cabang kita. Selesai Pak Daniel berkhotbah, kita minta beliau itu untuk doa penutup. Dan doa penutupnya lebih panjang daripada khotbah Pak Daniel. Lalu pendeta kalian ini kan pinter ya, pinter. Saya maju, drum bunyi, kasih tanda gitu ya. Tapi dia tetap berdoa juga. Tak mau berhenti dia ya. Lalu betul hari Minggu dia khotbah, kami udah khawatir 3 jam tidak landing. Karena 3 jam tidak landing, Pak Yunus take off, pulang dia. Belum selesai ibadah, Pak Yunus sudah pulang duluan ya. Lalu saya undang makan, maka beliau itu sangat, mudah-mudahan YouTube-nya nggak sampai ke beliau ya. Beliau begitu semangat, begitu bangga dengan cara khutbahnya panjang lebar, lalu berkata kepada saya sama tim yang sama-sama host, saya berkhutbah di Sarawak kalau nggak salah, di suku terasing yang masih pakai cawat, masih pakai cawat, belum pakai celana seperti kita. Saya khutbah 7 jam. Dan mereka semua bertobat. Saya katakan, Pak, saya juga bertobat kalau 7 jam. Ya, jangankan suku terasing ya. Pendeta di Batam pun bertobat. Sampai di mana khotbah kita ya. Korban membawa kita dekat dengan Tuhan, amin.
memperhatikan orang yang susah, itu korban kepada Tuhan. Ya. Nanti Tuhan dekat dengan orang. Pasti itu yang suka menolong orang-orang yang susah. Yang ada di sekeliling kita. Tak perlu kita menolong janda miskin yang ada di Afrika Selatan. Terlalu jauh. Yang di sekeliling kita aja, ya. Dan hari ini firman ayat yang diberikan kepada kita adalah Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ciri orang yang dekat dengan Tuhan itu berbuah, Bapak Ibu. Ya, fruitful ya. Dia berbuah dan buah itu dinikmati oleh pohon atau oleh orang lain? Oleh orang lain. Orang akan menikmati buah yang keluar dari kehidupan kita. Udah pastilah itu semua apal ya, 9 buah roh ya. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lulus saya hari ini, biasanya bisa lupa 1 atau lupa 2, tapi kali ini 9-9-nya selesai dihafalkan. Jadi saya punya teknik untuk menghafal 9 buah roh ini kalau suka lupa gitu ya. Hafallah yang kita suka lupa. Jadi saya suka lupa tentang kesabaran. Jadi saya hafalin tuh, apa yang saya suka lupa? Kesabaran. Sekaligus memang harus berubah dalam hal itu. Harus lebih sabar, amin. Sekaligus berdoa, Tuhan ubah saya supaya saya lebih sabar lagi. Kadang-kadang suka lupa itu kelemah lembutan. Jadi 2 hal ini saya suka lupa. Jadi saya hafal itu sekaligus minta Tuhan supaya ini orang lebih lemah lembut lah ya. Jangan terlalu galak begitu. Orang proyek itu terbawa galak Bapak Ibu. Nah, itu yang kita doakan. Maka tidak pernah lupa. Apa yang engkau lupakan sekarang dari 9 buah roh? Mungkin kemurahan. Ya minta Tuhan ubah engkau dalam hal itu. Engkau masih pelit rupanya. Ya. Minta Tuhan tolong supaya engkau tetap meningkat kemurahan ya, di dalam kehidupan ini ya. Kalau lupanya 4 ya keterlaluan lah. Masa sampai 4 lupa ya. Kalau lupa semua bertobatlah. Perlu dibaptis ulang ya. Kalau 9-9-nya lupa begitu ya. Puji nama Tuhan, hari ini saya bersuka cita karena kita mulai ada apa istilahnya tata cara ibadah baru ya, ada doa Bapa kami ya. Itu doa yang luar biasa. Jadi Ibu Gembala yang meminta ini dilakukan, Ibu Gembala pembina ya, supaya kita bisa menghafal doa Bapa kami. Siapa yang hafal doa Bapa kami di tempat ini? Ada? Coba yang hafal angkat tangan. Biasanya 10% seperti perpuluhan. Hanya 10% ya, boleh itu statistik begitu ya. Yang cukup menyedihkan yang membawa perpuluhan juga 10% dari jemaat Tuhan. Haleluya. Perpuluhan itu juga persembahan Bapak Ibu. Itu juga korban. Sudah pasti orang yang membawa persembahan perpuluhan itu dekat dengan Tuhan. Itu pasti.
Kalau engkau tidak membawa perpuluhan kepada Tuhan dan engkau mengaku dirimu itu dekat dengan Tuhan, it's a big question mark ya. Itu masih diragukan ya. Tapi kalau orang yang membawa persembahan perpuluhan, pasti dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan orang itu. Amin. Tepuk tangan yang membawa persepuluhan kepada Tuhan. Banyak pendeta yang bertepuk tangan saat melihat YouTube ini karena pendeta kurang berani berbicara tentang perpuluhan. Tapi kami di tempat ini tidak takut membicarakan perpuluhan karena kami tidak mengambil perpuluhan kalian. Kami ini cari uang sendiri di luar ya. Bahkan gaji pun kami tidak terima. Bahkan sudah capek-capek khotbah pun tidak ada PK-nya. Jadi kita mengkhotbahkan ini tentang perpuluhan supaya kalian itu diberkati Tuhan. Amin. Supaya Tuhan dekat denganmu. Kalau Tuhan sudah dekat, apa yang kau minta? Ya, hal yang luar biasa yang kau minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Oke, lalu saya saat mendapat ayat ini saya berdoa kepada Tuhan seperti apa orang yang dekat dengan Tuhan. Maka di ayat 7 saya mendapat clue ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan adalah ada firman di dalam kehidupannya. Amin. Pastilah orang yang suka membaca firman Tuhan. Kalau malas baca firman Tuhan, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Harus baca Bapak Ibu. Tiap hari disiplin baca firman Tuhan. Engkau makan berapa kali sehari? 3, ada yang 5 kali, normalnya 3 kali ya. Minimal 3 kali kita konsumsi firman Tuhan, amin. Ya, pagi bangun baca firman Tuhan, siang baca firman Tuhan, malam hari ini close your day dengan doa dan baca firman Tuhan. Banyak firman di dalam kehidupan kita, maka kita itu dekat dengan Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya itu tinggal di dalam kehidupan kita. Ngerti, tidak ngerti, baca firman Tuhan, amin. Nanti Tuhan memberikan pengertian, membuka rahasia-rahasia yang sebelumnya kita tidak tahu. Ya seperti hal sederhana ini tadi, orang yang dekat Tuhan itu ada firman dalam hidupnya. Tidak pernah saya dengar ada pendeta yang mengajar hal ini, walaupun ini hal yang sederhana. Saya ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau bimbing kehidupan, takkan ku ragu, tetap langkahku. Kenapa rendah sekali? Belum di setel musiknya? Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila
Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Haleluya. Jika Anda bisa menyanyi lagu ini, artinya umurnya kurang lebih sama dengan saya, ya. Ini lagu tua sekali, tapi saya suka. Sesuai dengan tema hari ini, aku ingin selalu dekat dengan Tuhan. Melihat yang hadir hari ini, saya bersuka cita. Banyak jemaat, pengerja, Bapak Ibu yang sudah bersama kami bertahun-tahun, ya, sudah lama. Ini gereja tidak besar, ya, gereja kecil. Maka pernah saya dipanggil oleh pimpinan kita. Ini pertanyaan yang paling ditakuti gembala. Kenapa jemaat belum bertambah-tambah? Itu sangat ditakuti kalau kita ditanya pemimpin. Lalu pemimpin berkata, saya dengar jemaat banyak pindah ke gereja lain. Pindah ke gereja PNS. Ya janganlah nama aslinya. Ya kan? Masa? Gereja apa lagi? Gereja KFC. Dekat-dekat aja, jangan. Ya. Kita nggak boleh iri. Mereka dipakai Tuhan dan semangatnya. Termasuk anak saya udah pindah juga ke gereja PNS. Satu minggu bisa 3-4 kali ada training, ada doa, ada cell group, ada briefing, malam-malam pulangnya. Jadi tidak heran gereja-gereja tersebut maju, ya. Walaupun panggilannya berbeda. Jadi beliau bilang, saya dengar demikian, jemaat pada pindah ke gereja lain. Lalu saya koreksi. Tidak benar jemaat kita itu pindah ke gereja lain. Kalau Bapak datang, orang-orang lama masih ada di sini. Ada Pak Yunus dari awal di gereja ini. Karena abangnya gembala, jadi nggak bisa kemana-mana. Ada Pak Simamora, ya, Pak Romel udah bertahun-tahun. Freddy dari awal. Dapat istri pun di gereja ini. Maka dia tak bisa juga ke tempat lain. Ada Pak Leo. Dari 2000 tahun yang lalu sudah di sini. Setia, jemaat-jemaat itu setia. Ada yang coba-coba pergi tapi pulang lagi. Karena kami mengasihi jemaat. Jadi belum tentu mereka dapat kasih seperti itu di gereja lain. Maka mereka kembali lagi. Jadi Pak Gembala, itu laporan tidak benar. Yang benar adalah kami kurang memenangkan jiwa. Betul Bapak Ibu? Kita kurang memenangkan jiwa.
Hari ini kita bertobat, amin. Kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kemudian tentang dekat dengan Tuhan. Pemimpin kita yang memanggil saya itu, yang menanyakan saya itu memberikan ayat ini. Mazmur 91 ayat 1. Psalm 91:1. He that dwell in the secret place of the Most High shall dwell in the shadow atau under the shadow of the Almighty. Karena bahasa Indonesianya agak berbeda, kita lihat bahasa Inggrisnya. Orang yang tinggal di tempat rahasia dari Yang Maha Tinggi akan tinggal di bawah naungan bayangan shadow dari Yang Maha Kuasa. Pemimpin memberikan kita ayat ini, ada kaitannya dengan dekat dengan Tuhan. Untuk mengerti ini, Tuhan Yesus paling jelas menjelaskan tentang hal ini di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, in the secret place. Maka Bapamu yang melihat yang secret, yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Shall reward you openly. Akan membalas, memberikan engkau hadiah dengan secara terbuka. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang berdoa. Saat engkau berdoa itu, engkau dibawa ke tempat rahasianya Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan, empat mata. Engkau beraudiensi secara pribadi dengan Tuhan saat engkau berdoa. Saat engkau berdoa, engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Wow, yang mengerti ini mulai hari ini harus rajin berdoa. Yes, rajin berdoa. Tidak kebetulan gembala, ibu gembala meminta kita berdoa, Bapa kami setelah ini. Di ayat 9 ya, Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Saat engkau berdoa, engkau masuk ke tempat rahasianya Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar doamu di tempat yang rahasia itu akan memberkati engkau secara terbuka. Orang lain tahu saat engkau dilawat oleh Tuhan. Waktu bergumul saat berdoa itu tidak ada yang tahu. Karena di tempat rahasianya Tuhan. Engkau menangis kepada Tuhan. Engkau bergumul, engkau berdoa. Dan Tuhan yang mendengar engkau berdoa akan membalas engkau, memberikan engkau hadiah secara terbuka. Tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu saat Tuhan memberkati kita. Rizki ini itu ya, tak punya mama, tak punya papa. Mama papanya itu ibadah di tempat kita. Saya masih ingat muka mamanya, muka papanya. Kami sangat mengasihi keluarga ini ya. Dia berdoa di tempat rahasia yang maha tinggi. Dia sekarang kuliah. Ya, saya yakinlah. Dia ikut tantenya. Tantenya ini luar biasa jaga si Rizky. Itu juga korban ya. Oke.
itu juga korban kepada Tuhan. Menjaga ponakannya ini. Udah badannya lebih besar, makannya banyak ya. Keluar biaya di kuliah ya. Berdoa di tempat rahasia. Hari ini IP-nya itu 3,85. Saat Tuhan memberkati, semua orang tahu. Karena gembalanya juga mengumumkannya ya kepada jemaat. Semua orang tahu. Dia mau berangkat ini tanggal 8 akan berangkat. Tuhan akan memberikan hadiah, gembala juga akan memberikan hadiah ya. Jadi sebelum pulang hari ini ada hadiah dari gembala ya, untuk prestasinya yang begitu luar biasa ya. Mungkin ada yang ikut mau kasih hadiah ya, sekaligus lah ya. Oke. Saat engkau berdoa, hanya Tuhan yang dengar, tapi Tuhan akan membalasnya secara terbuka. Saya ke rumah sakit di rumah sakit Otorita. Saya masuk, saya mau lihat Pak Sinuraya yang lumpuh hari itu, tak bisa jalan. Saya masuk, saya lihat dari jauh, ada 2 tangan yang diangkat ke surga. Mulutnya dari jauh, oh saya tahu, lagi berdoa. Ada di tempat rahasianya Tuhan. Ya. Lagi berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini dia sudah bisa berjalan. Dan semua orang melihatnya. Tuhan membalas secara terbuka. Haleluya. Doa Bapa kami. Saya setiap hari berdoa the Lord's Prayer. Buka mata, kaki turun dari tempat tidur. Saya berdoa Bapa kami. Ya enggak apa saya sudah ajarkan ya cara nyanyinya supaya kalian hafal ya. Harus di A. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Bisa kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri bersama-sama latihan lagu ini. Maka engkau tidak lupa lagi doa Bapa kami ya. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sekali lagi. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tema bulan ini yang begitu luar biasa. Tuhan mau dekat dengan kami. Karena itu inisiatif adalah dimulai dari Tuhan. Tuhan mencari kami, Tuhan menyelamatkan kami supaya kami boleh dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan kami bisa dekat dengan Tuhan hanya karena pengorbanan daripada Kristus di kayu salib. Itu yang akan kami peringati pada ibadah minggu ini, yaitu perjamuan kudus. Kami memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib sehingga kami ditebus dari kebinasaan dan kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami yang melayani, layakkan kami semua yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, persiapkan roti anggur. Tolong buka 1 Korintus 11:23. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minumlah dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Praise you Lord. Terima kasih pengorbananmu ya Tuhan. Kayu salib. Haleluya. Kami bersyukur untuk salibmu yang menyelamatkan kami semua. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Dari depan kita nyanyikan lagu ini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Haleluya, haleluya. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang susah ditolong oleh Tuhan, finansial keuangan diberkati oleh Tuhan, yang bergumul diberikan kemenangan oleh Tuhan. Semua diberkati. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih firman-Mu. Hari ini kami mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan yang kita akan bawa pada siang hari ini. Mari kita angkat amplop yang sudah dibagikan tadi, atau nanti juga bisa memberikan secara QRIS.
Kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini, buat firman yang Tuhan sudah taruh dalam pikiran kami. Kiranya firman menjadi buah dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Chin Pen yang menyampaikan firman. Biarlah Tuhan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat keluarganya ya Tuhan, buat ibu dan kedua anak ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kemanapun hamba-hamba-Mu ini berada. Dan kami juga sebentar lagi akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami harumlah di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang akan memberi. Kiranya berikan dan berkati hamba jemaat yang memberikan. Kiranya berlipat kali ganda Tuhan akan limpahkan dalam setiap yang akan memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kita memberikan persembahan di kotak yang tersedia. Puji nama Tuhan, kalau sudah memberikan persembahan boleh duduk dulu. Kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Nah untuk selanjutnya sebelum saya masuk dalam pengumuman, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada siang hari ini? Boleh melambaikan tangan, ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Oh 1 orang, 2 orang, puji nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan boleh menyapa beliau ini. Bapak Ibu, kalau belum ada tempat yang menetap di gereja lain, minggu depan bisa kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, ada jiwa baru Bapak yang hari ini sudah dibawakan. Nah kita sama-sama berdoa biar jiwa-jiwa baru juga Tuhan tambahkan ke tempat ini. Haleluya, katakan amin. Haleluya, kita akan mendengarkan tema sepanjang 1 bulan ini. Di tema kita boleh ditampilin dulu Bapak Ibu. Temanya Divine Connection Lead to Intimacy with God. Koneksi ilahi membawa keintiman dengan Tuhan. Ini yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Mari kita sama-sama membaca tema kita sepanjang 1 bulan ini. 1, 2, 3 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau tidak, ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 15 ayat 5-nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Ya inilah tema kita sepanjang 1 bulan ini, kita bisa mengaplikasikan ini dalam sepanjang karir atau perjalanan hidup kita. Nah untuk selanjutnya di tempat ini tetap kita akan adakan Alpha Youth Series yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ini Alpha Youth ini dilaksanakan pada pukul 18.00 WIB di ruangan Next Gen yang ada di sebelah kanan saya. Nah untuk Bapak Ibu yang ada anaknya SMP, SMA atau sampai 25 tahun bisa diarahkan untuk mengikuti Alpha Youth ini. Nah ibadah anak dan GC juga dilaksanakan setiap hari Minggu di tempat ini. Nah anak-anak kita mari kita bawa ke dalam ruangan sekolah minggu ada di lantai 2 dan di ruangan GC juga ada di sebelah kanan saya. Jadi pastikan anak-anak Bapak Ibu tertanam di dalam komunitas baik anak-anak sama GC tersebut. Nah yang selanjutnya adalah ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Selasa pada 4 Agustus 2026 pada pukul 18.00 WIB. Nah untuk WBI di bulan ini temanya adalah Menara Doa. Nah untuk ibu-ibu di tempat ini, ibu-ibu yang dewasa, mari bergabung di dalam Menara Doa ini. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat dan akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saya undang semakin bangkit berdiri bersama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankan. Sungguh tak dapat kami mengerti Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankan. Sungguh tak dapat kami mengerti Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk seluruh yang mengambil bagian di bangsa kami ini. Kami berdoa juga untuk presiden dan wakil presiden dan para pemimpin daerah terutama yang ada di kota Batam. Kiranya lawatan Tuhan terjadi atas para pemimpin kami ini ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu tercurah atas pemimpin kami biar mereka menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau. Dan kami akan melihat ke depannya bahwa pengurapan-Mu atas bangsa kami ini. Kami akan melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan dari bangsa ini. Karena kami percaya anak-anak Tuhan sudah Tuhan pakai lebih Tuhan di tempat pemerintahan yang terletak terutama yang ada di kota Batam. Kami bersyukur juga Tuhan untuk ekonomi yang Tuhan sudah pulihkan saat ini ya Tuhan. Kiranya makin mengalirlah berkat kepada jemaat di tempat ini dan makin mengalirlah Tuhan berkat mengalir kepada seluruh kota Batam ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir pada siang hari ini, berdoa ke seluruh para pengerja, para yang mengambil bagian, kiranya anugerah-Mu tercurah ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat dan pengerja di tempat ini, kiranya anugerah-Mu tercurah atas jemaat-jemaat di tempat ini. Berdoa seluruh pengerja mendapat tuntunan daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa para pemimpin rohani kami, kiranya anugerah-Mu tercurah atas pemimpin rohani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo sebagai pembina rohani kami dan gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi Prayetno, dan gembala kami di tempat ini, Pendeta Insinyur Cimpen. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Kiranya anugerah-Mu tercurah melimpah kepada hamba-Mu ini. Mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk setiap keputusan dan pelayanan dan visi yang sudah Tuhan taruh kepada hamba-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Shalom. Juga kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota Yerusalem. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkupan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-puri-Mu. Kiranya berkat mengalir dari kota Yerusalem buat bangsa Indonesia, buat tempat ini, buat BCP dan semua buat jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang dari tempat ini. Mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita ke surga. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kawan, hari Minggu ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.